keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 3. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Selamat pagi umat yang terkasih, mari kita sama-sama merendahkan hati dan menyiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan, sebab kami haus dan rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk disapa oleh firman Tuhan. Kiranya sapaan dan nilai-nilai yang kami renungkan dari firman Tuhan pada hari ini menjadi pandu bagi kehidupan kami ketika kami bersama-sama memulai hari ini di dalam perlindungan dan kuasa dari Tuhan saja. Berkati kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menolong kami untuk memahami dan mengerti perenungan firman pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan umat terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini menurut surat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan,
Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara semua, dalam beberapa hari belakangan ini dalam persekutuan doa pagi kita di GKI Surya Utama, kita telah merenungkan banyak mengenai perikop-perikop yang berasal dari surat Ibrani. Saya sendiri tertarik dengan surat Ibrani karena surat Ibrani ini memiliki keunikannya sendiri. Sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang menjadi penulis surat Ibrani. Namun yang menarik, walaupun tidak diketahui siapa penulisnya, tapi para ahli penafsir bisa memperlihatkan, bisa melihat siapa yang sebenarnya menjadi pendengar dari surat Ibrani ini, yang menjadi pembaca dari surat Ibrani ini. Dapat diduga mereka yang membaca surat Ibrani ini adalah orang-orang Ibrani, alias orang-orang yang memang selama ini akrab dengan tradisi dan budaya Yahudi, yang kemudian mereka mengikut Yesus. Tapi anehnya ketika mereka mengikut Yesus, mereka justru mendapatkan penganiayaan. Ada yang mendapatkan perlakuan di mana mereka dipermalukan di depan orang lain. Ada yang hartanya dirampas. Pokoknya hidup mereka jadi susah, jadi sulit ketika mengikut Yesus. Akibatnya banyak di antara mereka yang ragu. Apakah memang mengikut Yesus ini adalah sebuah keputusan yang tepat? Dan mereka juga ragu apakah mereka akan terus mengikut Yesus dalam kehidupan mereka. Di dalam keraguan, di dalam kegundahan ini, ketika mereka menghadapi kesulitan, surat Ibrani ini hadir bagi komunitas tersebut. Jelas bahwa surat ini memang berfungsi untuk meneguhkan dan menguatkan mereka yang saat ini sedang berada di dalam kesulitan. Tapi uniknya, peneguhan ini, penguatan yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini, diisi dengan penjelasan teologis kalau kita lihat ya di pasal-pasal pertama. Kitab ini, surat ini. Penjelasannya justru dipenuhi dengan penjelasan teologis bahwa Kristus adalah imam besar. Saya sempat bingung dan sempat bertanya-tanya juga ya, apa hubungannya peneguhan dan penguatan yang ingin diberikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani yang membaca surat ini dengan pernyataan bahwa Kristus adalah imam besar. Ibu, bapak, dan saudara semua, tentunya kita perlu melihat bagaimana orang-orang Yahudi menganggap sosok imam dalam adat istiadat mereka. Imam dikenal sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Hanya melalui imamlah orang-orang Yahudi dapat menyampaikan doanya kepada Allah. Karena apa? Karena hanya imam yang berhak masuk ke dalam ruang maha kudus di bait Allah. Oleh karena itu kehidupan beriman mereka, orang-orang Yahudi, sangat bergantung dengan sosok imam. Kehidupan peribadahan mereka pun sangat bergantung sosok imam. Sayangnya dalam beberapa kesempatan, para imam yang mereka percaya, para imam yang kepadanya mereka menggantungkan hidup peribadahan dan hidup beriman mereka,
seringkali menampilkan sikap-sikap dan karakter yang tidak terpuji. Ada imam yang kong kali kong dengan pemerintahan Romawi, sehingga bisa dalam tanda kutip memeras melalui persembahan-persembahan yang ada. Ada juga para imam yang tingkah lakunya memang laku kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mau bagaimanapun sosok imam yang ada, orang-orang Yahudi dalam kehidupan peribadahannya tidak bisa melepaskan diri dari sosok imam tersebut. Dalam pengetahuan dan pemahaman inilah penulis Ibrani menyatakan bahwa Yesus adalah sosok imam yang besar. Dan seperti tema kita pada hari ini, bahkan Kristus adalah sosok imam yang sempurna. Apa artinya? Artinya Yesus Kristus adalah imam yang sempurna karena dia adalah imam yang tanpa cacat dan celah. Ia tidak berbuat dosa. Dan bahkan Yesus Kristus adalah imam yang mengorbankan dirinya sendiri untuk penebusan dosa. Dan kepada sosok inilah seharusnya orang-orang Yahudi yang ada di dalam kesulitan bergantung. Bergantung sepenuhnya pada Yesus. Maka ketika surat Ibrani menyatakan Yesus Kristus adalah imam yang besar, Kristus adalah imam yang sempurna, ini sesungguhnya merupakan berita sukacita untuk mereka. Untuk orang-orang yang berada di dalam kesulitan. Teruslah bergantung pada sosok imam yang sempurna itu. Sama seperti mereka bergantung pada imam dalam kehidupan peribadahan dan beriman mereka. Maka Yesus Kristus pun hadir sebagai imam yang besar. Supaya setiap orang bergantung pada sosok Yesus di tengah kesulitan sekalipun. Ini menjadi berita penguatan, ini menjadi berita peneguhan untuk mereka yang sedang mengalami penganiayaan dan kesulitan. Ibu bapak dan saudara semua, konteks yang ada dalam surat Ibrani ini mengingatkan saya dan mengingatkan kita juga. Bahwa saat ini pun kita berada di dalam situasi yang serupa. Memang bukan soal penganiayaan, bukan soal penindasan. Tetapi kita bersama-sama, kita ada bersama-sama di dalam situasi pandemi yang belum berakhir. Ini menjadi kesulitan untuk kita. Dan mungkin ada banyak di antara kita yang juga bergumul, apakah memang Tuhan berkuasa di dalam situasi seperti ini? Tapi firman Tuhan hari ini ketika firman Tuhan dalam surat Ibrani menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam yang besar. Sebetulnya itu ingin mengingatkan kita. Ingin mengingatkan kita bahwa di dalam kesulitan ini, mari kita terus bergantung pada Kristus. Mari kita terus bergantung pada Dia yang merupakan imam yang sempurna dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tetap terus bergantung dengan imam yang sempurna. Dengan Kristus sang imam yang sempurna. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan beberapa hal. Sedikitnya ada 3 poin yang ingin saya bagikan dalam refleksi kita pada pagi ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama melihat bagaimana ada orang-orang pada saat itu yang meragukan keimaman Yesus. Oleh karena Yesus bukan keturunan dari Imam Harun. Yesus bukan keturunan Lewi. Tapi kemudian penulis Ibrani mengatakan keimamatan Yesus sama seperti seorang imam yang dilihat menurut peraturan Melkisedek. Siapa sih sebenarnya Melkisedek ini? Melkisedek adalah seorang imam, dia raja dari Salem. Dan
Pada saat itu Abraham justru memberikan persembahan kepada Melkisedek. Yang jelas bahwa Melkisedek bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Harun. Artinya apa? Keimaman bukan bergantung pada peraturan yang telah dibuat oleh manusia. Dengan kata lain, semesti kita juga bisa menyadari kebergantungan kita pada Kristus sebagai imam sempurna. Seharusnya membuat kita juga tidak bergantung pada peraturan-peraturan yang merupakan hasil dari pemikiran manusia, yang merupakan logika manusia. Singkatnya, apa yang membuat kita bisa terus bergantung pada imam yang sempurna, Sang Kristus yang merupakan imam yang sempurna adalah ketika kita tidak mengurung diri dengan pikiran dan logika kita. Karena dengan demikian, kita bisa saja melewati, kita bisa saja mengabaikan karya-karya Tuhan yang sebenarnya sudah tersedia dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara semua, saya jadi teringat dengan sebuah pengalaman. Jadi dalam satu hari ada jemaat yang WA saya. Dia berkata, bentar lagi ada tukang gojek nih datang ke apartemen saya gitu. Oke, siap. Terus dia WA lagi, tukang gojeknya udah deket. Lalu saya turun ke bawah, lalu nyari yang berpakaian dengan jaket hijau dan segala macam. Bahkan ada tukang ojek online yang datang atas nama Hizkia ya? Bukan. Lalu kemudian jemaat saya telepon. Hei, kamu emang gak ngelihat saya ada di depan kamu? Ternyata dia bercandain saya, maksudnya tukang ojek online tuh dia sendiri yang spesial. Tetapi karena pikiran saya udah mikir tukang ojek online pakai warna hijau. Dia yang ada di depan saya nggak ngelihat. Ibu, bapak, dan saudara semua, pengalaman singkat ini mengingatkan saya pada perenungan yang pertama ini. Ketika kita memikirkan Tuhan seperti apa yang kita pikirkan, akhirnya kita bisa mengabaikan, kita bisa melewatkan kehadiran anugerah dan berkat Tuhan yang sebenarnya sudah dekat dengan kita. Orang yang bergantung dengan Tuhan adalah orang yang bisa melihat segala berkat dan karunia yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, ayo jangan sampai pikiran kita mengurung. Jangan sampai pikiran kita memenjarakan karya Tuhan yang besar. Jangan sampai pikiran kita menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan sudah berkarya lewat cara-cara yang tidak kita duga. Yang ada di sekitar hidup kita. Tapi kita tidak menyadarinya dan merasa Tuhan masih jauh. Hanya karena apa? Hanya karena pikiran kita tentang Tuhan sangat terbatas. Oleh karena itu ini cara pertama bagaimana kita bergantung pada Kristus Sang Imam yang sempurna. Bukalah pikiran kita. Jangan kurung karya besar Tuhan dalam pikiran kita yang terbatas. Karya Tuhan melampaui logika kita. Karya Tuhan melampaui segala logika pemikiran kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Di dalam perikop ini jelas bahwa keimamatan Kristus justru terjadi karena Ia menawarkan kehidupan yang tidak binasa. Dan inilah poin yang kedua yang kita renungkan pada pagi ini. Bagaimana cara kita bergantung pada Kristus? Bagaimana cara kita bergantung pada Kristus sebagai imam yang sempurna? Adalah ketika kita menghargai ketidakbinasaan hidup yang telah Ia berikan. Dengan kata lain, mari kita menghargai kehidupan itu. Mari kita memaknai kehidupan kita, kita menjaga kehidupan kita. Ketika kita menjaga, ketika kita memelihara kehidupan kita, disitulah kita sedang bergantung pada imam yang telah menawarkan kehidupan
yang tidak binasa. Ada kalanya karena kita telah merasa diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita akhirnya tidak menjaga diri karena merasa apa? Udah pasti ujungnya dapat keselamatan. Tapi itu sama saja seperti kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak bergantung pada Yesus Kristus itu sendiri. Mereka yang bergantung, setiap kita yang bergantung pada Yesus Kristus, seharusnya sadar bahwa ketika Dia menjaga kehidupan, ketika kita memelihara kehidupan itu, kita sedang menggantungkan diri, kita sedang mewujudkan iman kita untuk bergantung padanya. Menjaga diri ada banyak hal, ibu bapak dan saudara semua. Sama seperti kita saat ini ketika, oke, pandemi udah mulai turun, tapi ayo kita tetap jaga diri dengan prokes yang ada. Itu menjadi salah satu bentuk bagaimana kita bergantung pada Kristus yang telah menawarkan kehidupan yang tidak binasa. Memelihara keluarga kita. Nah, sekarang kan lagi di bulan keluarga. Memelihara mereka dalam kehidupan beriman. Itu juga menjadi wujud nyata bagaimana kita beriman pada imam yang sempurna. Dan bahkan ketika kita memelihara lingkungan hidup di sekitar kita, itu juga menjadi tanda bahwa kita sedang menghargai karya sang imam yang telah menawarkan kehidupan yang tidak binasa. Inilah poin kedua yang kita refleksikan. Mari kita bergantung pada Kristus sang imam yang sempurna saat kita mau memelihara kehidupan, saat kita mau menjaga kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau kita melihat perikop ini, di situ disebutkan bahwa memang imam yang sempurna ini, Kristus itu adalah Allah yang telah mendekat kepada kita. Maka poin ketiga yang harus kita ingat, ketika kita mau bergantung pada Kristus sang imam yang sempurna adalah sadari bahwa Tuhan adalah sosok yang dekat dengan kita. Sosok yang dekat dengan kita itu sama seperti kalau kita punya teman sejati, teman dekat, kita enggak segan kan untuk curhat. Kita enggak segan untuk berbagi keluh kesah. Ketika kita bergantung sama Allah, maka semestinya kita juga merasa bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Jangan pernah menjauh darinya. Ketika kita punya pergumulan, berserulah kepadanya. Panggillah namanya. Ketika kita punya pergumulan, ceritakanlah pergumulan itu kepada Dia. Dia adalah Allah yang dekat, Dia bukan Allah yang jauh. Kita bergantung sama Tuhan. Bukan ketika kita menutupi apa-apa dari Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan bukan sekadar ketika kita sudah 100% hidup saleh. Tapi kita bergantung sama Tuhan ketika di dalam dosa sekalipun. Dan kita merasakan dan kita menyadari dosa itu. Kita memanggil Dia, kita mendengar Dia. Ketika kita ada di dalam keterbatasan, ketika kita ada di dalam keterpurukan, dengarkanlah Dia lewat firman-Nya. Jangan sampai ketika kita udah dapat akses dari imam yang sempurna, Dia sudah mendekatkan dirinya pada kita. Dia telah menjadi perantara, bahkan dirinya sendiri yang menjadi anak domba Allah itu. Jangan sampai kita sia-siakan. Ini sama saja seperti kita udah punya teman dekat, punya teman curhat, tapi ketika kita ada pergumulan, kita enggan untuk menelpon dia. Lawan keengganan itu. Lawan dan mari kita terus menjalin relasi dengan Dia yang sudah dekat. Dan itu menjadi tanda. Itu menjadi wujud bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Dia. Ibu bapak dan saudara semua, perenungan firman Tuhan pada hari ini telah mengingatkan kita. Telah mengingatkan kita bahwa Kristus adalah imam yang sempurna. Pernyataan ini menjadi peneguhan dan penguatan untuk orang-orang Ibrani yang saat itu sedang menghadapi kesulitan. Dan saya yakin
Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini juga mengingatkan kita yang mungkin ada di dalam pergumulan yang serupa atau bahkan lebih berat. Ingatlah bahwa Kristus Sang Imam yang sempurna adalah tempat untuk kita menggantungkan hidup kita. Maka gantungkanlah hidup kita pada Imam yang sempurna itu. Saat kita tidak mengurung kebesaran Tuhan dalam logika kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita memelihara kehidupan. Kita menjaga kehidupan. Sebab Imam yang sempurna telah menawarkan kehidupan yang tidak binasa. Dan yang ketiga, sadari bahwa Imam yang sempurna adalah Allah yang dekat dengan kita. Jangan ragu untuk curhat. Jangan ragu untuk menyerukan segala pergumulan kita. Dan pada saat itulah kita akan menyadari Sang Imam yang sempurna memberikan penebusan dan keselamatan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah kami yang baik, kami bersyukur sebab firman Tuhan pada hari ini telah mengingatkan kami bahwa Engkau hadir sebagai imam yang sempurna dalam diri Kristus. Dan itu menyadarkan kami ya Tuhan, di dalam segala kondisi kehidupan kami, di dalam segala kesulitan hidup kami bersama-sama diundang untuk terus bergantung pada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang ada, sebab Engkau adalah imam yang sempurna. Dan ajarlah kami ya Tuhan, ketika kami mau menggantungkan diri padamu, kami mau berpikir melampaui logika-logika berpikir kami. Kami mau terus menjaga dan memelihara kehidupan ini. Dan kami juga mau menyadari bahwa Engkau dekat dengan kami, sehingga kami tidak segan untuk menyapa Engkau di dalam setiap pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi. Wujudkanlah iman kami ya Tuhan, untuk bergantung pada Engkau, Kristus Sang Imam yang sempurna, saat kami mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk proses vaksinasi COVID-19 yang terus berlangsung, khususnya untuk anak-anak, untuk para pelajar. Kiranya Tuhan, para pelajar dan anak-anak mendapatkan vaksin yang cukup dosis yang tepat, sehingga para pelajar dapat memulai kembali aktivitas mereka di sekolah, di kampus, untuk melanjutkan pelajaran mereka dalam meniti masa depan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini, untuk pemulihan yang Engkau nyatakan lewat proses vaksinasi ini. Dan kami juga mengingat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami diskriminasi oleh karena keberagaman gender, khususnya para transgender ya Tuhan, yang seringkali mendapatkan diskriminasi oleh karena identitas gender mereka. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai gereja juga terus menggumuli bagaimana kami sebagai gereja dapat menjadi rumah yang menyatakan kasih setia Tuhan yang terbuka. Sehingga para transgender pun dan mereka juga yang terdiskriminasi yang lainnya tetap merasakan perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah. Dan bahkan perjumpaan dengan Tuhan lewat komunitas gerejawi, di mana komunitas ini menghadirkan kasih Kristus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah yang saat ini juga sedang berjuang keras untuk menyelamatkan kondisi perekonomian yang sempat turun akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan jangan sampai pertumbuhan ekonomi kami terus menurun, terus minus. Tuhan yang menjaga agar perekonomian kami bisa bangkit, baik secara makro maupun mikro. Tuhan menyertai para pedagang, Tuhan menyertai orang-orang yang ada di dalam bisnis. Kiranya Tuhan mereka bisa bangkit kembali, melewati masa-masa yang sulit belakangan ini.
Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk panitia bulan keluarga dan setiap acara bulan keluarga di GKI Surya Utama yang berlangsung selama 1 bulan ini. Kiranya perayaan bulan keluarga ini membuat kami tetap merasakan bagaimana kasih dan relasi di antara keluarga dan doa di antara keluarga menjadi sarana yang penting untuk kami memulihkan dan bahkan bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit ataupun mereka yang sedang berduka. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan membalut luka setiap mereka. Karena kami percaya Engkau adalah imam yang sempurna. Imam yang memberikan penguatan dan penghiburan untuk setiap orang yang sedang terluka. Dan terakhir ya Tuhan, kami juga teringat untuk pelayan-pelayan gerejamu di tempat ini. Berkati para pendeta, tenaga pelayan gerejawi, majelis jemaat, seluruh aktivis komisi, dan seluruh jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Kiranya Tuhan semuanya berada di dalam lindungan Tuhan. Berikan kesehatan dan berikan semangat. Jangan membuat kami semua mengalami kendor beriman. Dan kiranya melalui firman Tuhan, melalui komunitas dan persekutuan ini, kami terus disadarkan bahwa Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami. Engkau adalah imamat yang sempurna bagi kehidupan kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon dan berharap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam yang besar, Sang Imam yang agung dan sempurna. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.